diharapkan kepada pemerintah, kepada masyarakat, bahwa mereka wajib untuk memberantas judi. Itu kan fatwa MPU. Masyarakat dan pemerintah wajib untuk memberantas dan membasmi judi. Tegas sekali itu fatwanya. Walaupun di dalam tausiah nanti tidak ditemukan, itu ditemukan ini. Coba dibuka tuh pada fatwa MPU Aceh yang ketiga. Fatwa MPU yang ketiga. 3 fatwa MPU itu. Lagi itu sudah dasar hukum sudah saya sampaikan tadi. Bawaan lagi fatwa MPU. Itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi zawil huda wat tuqa. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal mais wa yasuddukum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Segala puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan rahmat Allah yang sangat besar dan sangat agung. Saya bisa bersama-sama dengan yang mulia guru-guru dan ayah Abi, Abu, dan juga orang tua kami yang ada di wilayah barat Aceh Utara, baik dalam sekecamatan, abu-abu para ulama, dan juga guru-guru kami, para pelindung masyarakat terhadap agama yang ada di tingkat yang sangat rendah, yaitu di desa, yang berhadapan langsung dengan bermacam problema dan permasalahan. Semoga pertemuan ini menjadi sebuah semangat bagi kita menghadapi berbagai tantangan yang terus bergulir kepada kita. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang mulia Abu Rohani kita, Abu Ketua MPU atau Abu di Belanjrun, Abi Lido Nibung, Walid Samsul, Walid, dan Abu Abi yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang ada dalam majelis yang sangat hormat dan mulia ini. Pertama-tama saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sesungguhnya hari ini yang berkewajiban dan untuk menyampaikan materi ini adalah Abi Muhibbut Tabari, wakil MPU Provinsi. Beliau sudah 2 hari di sini karena hari ini ada hal yang sangat mendesak, maka saya menjadi ban serap. Memang sanggup enggak sanggup, harus sanggup karena saya ada di wilayah ini dan putusan Aceh Utara juga barangkali tidak sempat untuk dihubungi. Maka mohon maaf sebesar-besarnya kalau kami yang dipercayakan untuk menggantikan beliau. Tentu saja ban serapnya tidak sama dengan ban utamanya.
Jadi supir serap tentu saja itu adalah lebih rendah kualitasnya. Namun hal ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, terutama masalah judi online. Bahkan yang paling terakhir masalah rentenir online juga sudah punya ada, dan itu yang sempat kita duduk pada pertemuan dan musyawarah terakhir MPUAC pada awal bulan November kemarin. Fokus berkaitan dengan judi, saya pikir persoalan ini tinggal tambah online-nya saja. Yang masalah judi sudah cukup lengkap. Kalau materi yang disampaikan oleh Abi Muhib sudah saya sarikan dalam yang lain, mungkin saya tidak begitu sistematis dengan apa yang ada di dalam makalah Abi Muhib. Percuma nanti itu dibaca dan nanti bisa kita diskusi lebih panjang. Berkaitan dengan judi ini, tentu saja kalau kita lihat dalam pendapat Al-Mahali, di mana beliau menyamakan judi itu dengan qimar. Beliau mengatakan suratul qimar al-muharram ataraddadu baina ayyaghnam wa alla yaghram. Apa saja taruhan dengan bentuk dan model apa saja yang di dalamnya terjadi kemungkinan atau antara kemungkinan untuk untung atau rugi, itu adalah judi. Singkat kali dikatakan, untuk mudah kita deteksi, karena judi itu mudah di mana saja, apa saja bentuk taruhan, di mana saja, dengan menggunakan media apapun, apakah di belakang rumah, pakai warung kopi, tempat pesta perkawinan, di mana-mana saja, yang sifatnya ada satu keraguan untuk mendapat keuntungan atau tidak mendapat keuntungan, huwa adalah maisir. Satu. Saya ingin menyampaikan beberapa definisi aja dulu untuk mudah kita bawa kepada online-nya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Makki, beliau mengatakan begini, al-qimar bi ainun kana al-maisir. Qimar itu bentuk dan model apapun huwa maisir. Lebih tegas lagi dia, taruhan model apapun bentuknya huwa maisir, itu adalah merupakan judi. Kemudian kita lihat dalam Kajian Jinayat yang sudah sebagai payung hukum menindak terhadap jarimah maisir ini, di sana disebutkan bahwa itu ada di makalah Abi Muhib, perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan dilakukan antara dua pihak atau lebih, ada kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran, sedangkan pihak yang kalah, baik secara langsung atau tidak, ia akan menemui kerugian. Maka ini yang sudah menjadi pegangan beri aparat hukum. Kemudian kalau di dalam Undang-Undang Nomor 1926 tentang IT, di situ disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan tanpa hak untuk mendistribusikan atau mentransmisikan, mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang di dalamnya ada unsur penjudian, dan itu adalah merupakan kriminal dan itu adalah merupakan kejahatan. Dari berbagai sisi MPU memberikan definisi tentang apa itu judi online. Permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain melalui media internet dan media lainnya adalah judi. Maka kalau kita berangkat daripada qimar, bukan qimar,
dan segala macam yang sifatnya taruhan, maka judi ini banyak bentuknya, tidak terikat dengan hanya permainan. Menonton juga bisa jadi judi. Jadi apa saja yang intinya ada di situ kimar, taruhan yang ada, taruhan itu memungkinkan untuk mendapat untung atau mendapat rugi, itu adalah merupakan judi, dan ia bisa diraih dengan harta atau mudah menghilangkan harta yang dimiliki oleh seseorang. Bisa saja digunakan sarana permainan kartu atau lainnya, bisa saja dengan sarunan aduan seperti pacuan kuda, adu ayam dan segala agu nyeli, lomba apa itu namanya, koh keruang, mentegak-tegak melangur terawai teruk, ataupun pakai jalur, terawai yang tegak jalur. Apakah dia dua ataupun dia ada dua pihak atau lebih? Ada yang digunakan sarana atau sarana-sarana lain, seperti menggunakan sarana perlombaan, main bola, volleyball, macam-macam. Dia enggak main, tapi dia hanya nonton, ada dua pihak. Jadi sarana itu yang dipakai. Ada yang digunakan dengan sarana menebak pemenang. Nyo nak pilih gesi, nak hebat calon, itu bisa judi. Menang si A, ilun kat si A, menang si A padu kebaya ke lun, menang si B padu kebaya ke K, ataupun ada tokenya. Juga itu adalah ada kimarnya. Main batai, kenpeng yang je, tu yang talu lop yuk meja. Main ban, yang talu buka bajai, jih menduma. Sekarang apakah digunakannya lampu drin, pun digunakan lampu pisang, pun digunakan warung kopi, apa digunakan internet, online atau offline, itu hanya sarana. Atas nama apa saja yang sifatnya seperti itu judi, MPU sudah menegaskan bahwa terhadap judi dalam fatwa kedua hukumnya haram. Dan memang haram judinya sudah cukup jelas dalam ayat, dalam hadis. Nah, dalam ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah udah jelas. Yas'alunaka 'anil khamri wal mais. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru minan naf. Itu udah jelas. Dalam ayat yang tadi dalam surah Al-Maidah 90-91 udah jelas, banyak sekali Allah sandingkan di situ bahwa judi, khamar, yang khamar ummul khaba'is, kemudian ansab, berkorban, adu nasib, itu adalah disandingkan dengan 4 hal, dan itu rijsun. Yang rijsun Nabi kadang-kadang mengatakan kepada berhala, kamu jauhkan itu, kerana itu berhala. Kemudian itu disebutkan lagi itu amalis syaitan. Kemudian fajitanif. Kemudian ayat selanjutnya, syaitan ingin menggunakan media judi dan khamar ini sebagai strategi untuk membangkitkan permusuhan, membangkitkan daripada kemarahan, membentengi manusia untuk ingat kepada Allah, dan juga membentengi manusia untuk tidak mau salat. Maka dalam hal ini, andai kata kita rinci, ada 10 paling kurang dalam 2 ayat itu yang kita temukan betapa Allah memperkenalkan kepada kita bahaya dan sesuatu yang sangat jelek dan sesuatu yang sangat menjijikkan dan membuat mudarat, darar cukup besar, dan itu ismun yang sangat akbar. Tapi di ujung ayat 91 Allah tutup, fahal antum muntahun, nyodoh bahaya judi,
apa hang cik kapio punya bahasa kitanya, punya bahasa Aceh, hal antum muntahun hang cik kapio lam. Itu adalah bahasa yang sangat tegas. Tak usah dik, tak usah dik, itu bisa dibaca saja. Saya tidak merut itu. Puput dah urunnya cakap, urunnya cakap hek baca tanya. Nyo lempegah pula in mentang BO karena waktu 20 menit. Nyo lempegah tanya ada kuasa mati. Saya ingin menyampaikan itu adalah peringatan Allah. Nanti saya lebih banyak diskusi dengan abu-abu Dengku Imum ini. Kiban cara ni judi po yang hajun pegak iron. Karena ada satu fatwa lagi dalam MPU Aceh. Diharapkan kepada pemerintah, kepada masyarakat, bahwa mereka wajib untuk memberantas judi. Itu kan fatwa aku, fatwa MPU. Masyarakat dan pemerintah wajib untuk memberantas dan membasmi judi. Tegas sekali itu fatwanya. Walaupun di dalam tausiah nanti tidak ditemukan, itu ditemukan ini. Coba dibuka tu pada fatwa MPU Aceh yang ketiga, fatwa MPU yang ketiga. 3 fatwa MPU itu. Lagi itu sudah dasar hukum sudah saya sampaikan tadi. Bawaan lagi fatwa MPU. Itu sudah di belakangnya. Satu lagi. Itu definisi judi online menurut MPU Aceh. Fatwa kedua, judi online hukumnya haram. Fatwa ketiga, pemerintah dan masyarakat wajib. Itu wajib adalah bahasa kita, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa negara. Wajib bahasa kita. Mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Itu mana wajib tu? Berantas segala jenis judi. Sama dengan abu-abu guru-guru kami, menurut kapasitas kita masing-masing ada kewajiban memberantas judi. Persoalannya, kita lihat di dalam kanun jinayat, di mana posisi kita dalam tausiah MPU ke bawahnya. Coba diangkat dikit lagi dalam tausiah. Di situ lebih banyak sasarannya kepada pemerintah karena kanun sudah ada. Hanya yang terakhir kepada kita masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk mengawasi, melaporkan kegiatan perjudian kepada pihak berwajib. Apa cukup sampai di situ? Nah, ini yang ingin kita diskusi hari ini. Sekedar itu nengi yang mantai kampung menyokanyo ya lapo yang berwajib. Tak berantas lagi nya. Sementara petugas yang berwajib hari ini sangat terbatas jangkauan. Aceh Utara berapa orang WH? Berapa orang polisi? Padu bawah kampung. Bagaimana bisa hanya melihat lapor-lapor mentang abebut sokmo? Artinya akhirnya stres. Seperti yang pada hujung persoalan, di mana WHO pada tahun 2018 mengelompokkan judi ini dalam verifikasi dan penelitian mereka. Ada 2 amalan manusia yang merupakan penyakit jiwa. Yang pertama judi, yang kedua koin. Yang koin pilih makmum yang itu. Mengapa 2 hal ini alasan WHO memasukkan dalam unsur penyakit jiwa manusia? WHO ke lembaga Islam, bukan lembaga kafirin. Mengapa mereka masukkan ini? Karena bahaya dari judi itu yang paling berat adalah ia ada unsur kecanduan. Di situ tidak ada, di catatan saya ada. Ya, karena ada unsur kecanduan dan kebangkrutan. Setelah diteliti, orang yang sudah lemah dengan menjudi, mereka candu akibat kecanduan dan mereka tidak ada yang unggul tapi bangkrut. Setelah kebangkrutan, mereka itu akan berharap lebih banyak untung daripada berlipat ganda dari pertaruhannya. Boleh rayu, tambah modal lagi, tambah rayu. Setelah itu untuk mendapat modal lebih besar, mereka akan mempertaruhkan apa saja. Bila boleh menghitung ibu belau perumah ibu belau. Mai menyahang gebi pakai pejut. Ya,
menyojok perhiasan sandra, apapun ia cari, dan mereka malas bekerja karena mengharap keuntungan yang berlipat ganda. Yang terbayang dan teremeng dalam otak mereka apa yang ada dari keuntungan, tak pernah terbayang berapa rugi yang telah mereka sumbang ke situ. Akibatnya mereka akan menimbulkan stres yang berkepanjangan, sehingga pertaruhan apa saja mereka pasang, mereka ingin mendapat modal daripada mana saja dan bagaimana cara. Yang penting modal untuk bisa berjudi. Maka perilaku kriminal paling mudah terpancing kepada mereka. Lingkungan mereka, iman mereka, gure-gure tak pernah mau tahu lagi itu. Jangankan guru, orang tuanya saja belum tentu mau didengar. Itu karena sudah kecanduan. Akhirnya mereka stres. Kalau saya bahkan ada yang bunuh diri, bahkan bercerai dengan istri di Luk Semawe. Selama saya jadi ketua MPU, ada 4 kasus. 1 kasus yang ditangkap, tapi saya sepakat dengan Kapolresan itu, sidik dia melalui IT, karena saat itu belum lahir kanun jinayat yang hukum acaranya. Ya, karena hukum acara IT yang didapatkan di pasar Impres dulu. Kemudian betapa banyak daripada aparatur kepolisian yang mereka berhari-hari tak masuk kantor karena mereka sudah asyik dengan game, sudah asyik dengan bermacam-macam permainan yang ada di warung kopi. Tak pernah mengenal siang, tak pernah mengenal malam, tak pernah mengenal sudah subuh, besok tidak tidur, dia juga laut. Maka mereka itu akan memperturutkan apa saja, maka kriminal akan mudah. Maka kawannya pencurian, dan itu adalah merupakan bahaya besar. Maka WHO menganggap ini adalah merupakan 2 yang bisa kecanduan, penyakit main koin dan menyangkut dengan masalah judi, baik online maupun non online. Yang terakhir kita lihat sanksi hukum sebelum kita masuki kepada apa yang bisa kita perbuat hari ini. Di samping dengan dosa MPU hanya melapor, bagi kita, saya melihat di sini di dalam kanun jinayat pada kanun jinayat nomor 6 2014 sudah masuk judi bagian daripada jinayat yang harus ditindak. Dari 10 ada 10 kriminal di situ. Di situ disebutkan ada 10 kriminal, ada 10 jarimah yang masuk dalam kanun. Di antaranya maisir. Ke bawah, naik lagi dia, naik terus. Nah, itu dia di bawah. Nah, ini meliputi khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qazaf, liwat dan musahaqah. Itu 10. Judi masuk ke dalam. Tapi judi yang masuk di situ dibatasi pada angka itu adalah dengan takzir. Pada ayat selanjutnya kalau kita lihat, bila ditemukan bahwa nilai yang dia berjudi 2 gram emas, maka dia dihukum bisa dengan cambuk, bisa dengan 12 atau 120 gram emas, bisa dengan penjara sekian bulan. Kalau lebih dari 2 gram maka lebih berat lagi. Bagi pendukung memberi fasilitas juga seperti itu, ada kriminalnya, dan itu tak penting, tapi kita sudah tahu terbatas dalam itu saja. Tapi bagaimana kalau ada indikator yang mengarah kepada judi? Kalau belum bisa dibuktikan sampai dengan nilai 2 gram, di situ dihukum dengan setengah daripada hukum minimal yang telah ditetapkan dalam kanun. Sekarang persoalannya, kalau begini mewabahnya judi online, yang namanya saya sendiri tidak bisa hafal itu. Bahkan saya tidak tahu adanya anak kasino namanya itu, entah apa-apa, nama-nama orang ditaruh, Pak. Ya, webnya. Maka solusi menurut saya itu, kalau pemerintah mau, maka yang pertama ya tutup daripada apa itu akses judi itu di sentralnya, ya.
Artinya off semuanya. Kalau selesai semuanya. Kalau link ataupun apa itu web dan juga dengan install judi itu tidak ada, siapa mau main dengan online-nya? Tinggal talit-lit udang yang yuk bak memplam dengan yuk bak suka tak kan? Gampang. Nah, kalau itu tidak mau, otomatis kita yang dituntut terus untuk mensosialisasikan bahaya. Sosialisasi bahaya judi yang disampaikan yang 10 hal tadi, ini hanya mapan bagi orang-orang yang sudah mantap dan terikat dengan imannya. Bagi sebahagian besar masyarakat kita yang tak mau peduli dengan iman, ibadahnya asal-asalan segala macam, mereka tak mau peduli walaupun mereka tidak menjawab. Maka dalam hal ini, sebagai penutup, karena 20 menit diberikan waktu kepada kami, saya sarankan kepada abu-abu yang ada di dataran yang sangat rendah. Pertama, bagaimana melihat judi? Maka saat itu anak kita semua tahu itu. Tanya, kalau ditanya ini judi atau bukan, tanya dulu sama mereka, permainan seperti apa? Ada enggak qimar di situ? Ada enggak untung-untungan? Pun tidak qimar, ada enggak itu adalah membuat orang adalah asyik sebagai mukaddimah qimar, mukaddimah judi. Ya, bi ayu syai. Walaupun hanya pakai pengile, karena dia ada kecanduan al-wasail hukumul maqasid. Konteks ini menurut saya, kalau kita sudah tahu masing-masing kampung punya kewenangan untuk membuat payung hukum tersendiri di luar daripada ketentuan yang di bawah kriteria apa yang ada dalam kanun jinayat. Kalau sudah ada resam kampung, kesepakatan daripada menyokan jino tengah le urang god di kampung tamu pakat tak pegat aturan tak sepakati menyokale urang bro le kampung hati ni pegat apa apa musyawarah kampung dan pegat sebuah resam menyamantau le urang yang benci kepada judi hasil tak sepakati tinggal 20% urangnya han baik melipuh naik jauh roy. Tapi sahabat menyokat 50-50, 50 orang pendukung judi, 50 orang yang benci judi, nyo talu katanya. Talu katanya pembenci judi untuk melahirkan sebuah kesempatan di kampung atau dengan segala bentuk yang namanya apakah itu resam kampung, aturan kampung, terserah. Kalau sepakat itu tidak kena HAM. Karena diakui kita ada kearifan lokal, kampung ada lembaga adat, ada mahkamah adat punya kewenangan yang itu tidak bisa disorot oleh bermacam-macam LSM yang tak pernah senang kepada Islam. Kalau menyangkut dengan resam aturan kampung, tidak boleh kami sorot. Menyangkut etikat kanun kota Mantong, kanun kabupaten Mantong, dia menyanyi habis-habisan. Saya tanyakan kemarin, sudah 5 tahun masalah kanun hukum keluarga kita yang sudah hearing public, sudah dua pihak, sudah papat, di mana rimbanya sekarang gak muncul-muncul kanun hukum keluarga? Apa hanya itu adalah tantangannya, bukan hanya intern kita, bukan teman-teman di dewan saja, tapi LSM menyanyi habis-habisan yang mereka bermain bukan hanya di sini tapi sampai ke daerah, apalagi yang mereka sedang untuk mengawal habis pada tataran kementerian yang ada di Jakarta. Ini tantangan kita. Makanya undang-undang berkaitan dengan kanun hukum keluarga bekle tayak memperkisah di gedanyo bantara talak di luar pengadilan dengan talak di mahkamah an uronyo belum muncul juga. Ini juga masalah demikian. Kalau ada aturan di kampung, maka ini akan lebih mudah dalam rangka kita tanggulangi. Sedikit pengantar dari saya sampai di situ dulu. Saya kembalikan kepada Walid Adi berkaitan dengan masalah ini. Mohon maaf mungkin apa yang saya sampaikan ini dan 11 Adi saya padai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.